Ibuku triliuner rahasia. Arga sejak kecil selalu percaya bahwa dirinya berasal dari keluarga miskin. Ia tinggal bersama ibunya, Maya, di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Atap rumah mereka sering bocor saat hujan turun, dan setiap bulan mereka harus menghitung uang dengan sangat hati-hati agar cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Meski hidup sederhana, ibunya selalu terlihat tenang. Maya tidak pernah mengeluh tentang kesulitan hidup mereka. Ia selalu tersenyum dan mengatakan bahwa suatu hari nanti semua kerja keras Arga akan membuahkan hasil. Namun ada satu hal yang membuat Arga penasaran selama bertahun-tahun. Setiap bulan, ibunya selalu pergi ke kota dengan pakaian yang sangat rapi. Ia berangkat pagi dan pulang malam. Ketika Arga bertanya kemana ia pergi, Maya hanya tersenyum dan berkata bahwa ia sedang mengurus beberapa urusan lama. Suatu hari, hidup Arga semakin sulit ketika perusahaan tempatnya bekerja tiba-tiba bangkrut. Dalam satu malam, ia kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghasilannya. Kabar buruk itu membuat pacarnya, Nadia, mulai menjauh. Nadia yang dulu selalu mendukungnya, kini sering menghindari pertemuan dan telepon dari Arga. Hingga akhirnya Nadia mengatakan bahwa ia tidak ingin melanjutkan hubungan dengan seseorang yang tidak memiliki masa depan. Perkataan itu menghancurkan hati Arga. Malam itu ia duduk sendirian di halaman rumah sambil memandangi langit yang gelap. Ia merasa seluruh dunia meninggalkannya. Ketika sedang membereskan gudang tua di belakang rumah, Arga menemukan sebuah kotak kayu yang tertutup debu tebal. Kotak itu terkunci. Tetapi setelah berusaha membukanya, ia menemukan beberapa dokumen dan sebuah kartu emas yang terlihat sangat mewah. Di dalam kotak terdapat sebuah surat yang ditujukan untuknya. Tangannya bergetar saat membuka surat itu. Jika kamu membaca surat ini, berarti waktunya telah tiba untuk mengetahui kebenaran yang selama ini kami sembunyikan. Mata Arga membesar. Di dalam surat terdapat alamat sebuah gedung pencakar langit terkenal di Jakarta dan nama sebuah perusahaan raksasa bernama Maya Global Corporation. Saat ibunya pulang malam itu, Arga langsung menunjukkan surat tersebut. Wajah Maya berubah seketika. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga melihat ibunya menangis. Maya duduk perlahan lalu memegang tangan putranya. Ada sesuatu yang harus ibu ceritakan kepadamu. Arga menatap ibunya dengan bingung. Maya menarik napas panjang sebelum mengungkap rahasia yang telah disembunyikannya selama lebih dari 20 tahun. Ternyata, Maya bukan wanita miskin seperti yang selama ini diketahui semua orang. Ia adalah pemilik Maya Global Corporation, sebuah perusahaan internasional yang memiliki bisnis di berbagai negara. Total kekayaannya mencapai triliunan rupiah. Arga merasa dunia berhenti berputar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kalau ibu sangat kaya, kenapa kita hidup seperti ini selama bertahun-tahun? Air mata mengalir di pipi Maya. Ia kemudian menceritakan masa lalu yang selama ini dirahasiakan. Dulu, ayah Arga adalah seorang pengusaha sukses yang menjadi mitra bisnis Maya. Namun ketika perusahaan mereka berkembang sangat besar, banyak orang serakah yang menginginkan kekuasaan dan kekayaan mereka. Suatu malam, ayah Arga menjadi korban sebuah konspirasi yang mengubah hidup keluarga mereka selamanya. Sejak saat itu, Maya memutuskan menyembunyikan identitas mereka agar Arga bisa tumbuh dengan aman jauh dari dunia bisnis yang penuh intrik. Arga tidak tahu harus berkata apa. Selama bertahun-tahun ia mengira dirinya miskin, padahal ibunya adalah salah satu wanita terkaya di negara itu. Beberapa hari kemudian, Maya mengajak Arga ke kantor pusat perusahaan. Ketika mobil mereka memasuki area gedung megah setinggi puluhan lantai, Arga hanya bisa terdiam. Ratusan karyawan berdiri di lobi utama. Saat Maya masuk, seluruh orang langsung membungkuk memberi hormat. Selamat datang, Presiden Direktur. Arga hampir tidak percaya bahwa wanita sederhana yang setiap hari memasak untuknya ternyata adalah pemimpin perusahaan raksasa. Namun tidak semua orang senang melihat kedatangan Arga. Di antara para petinggi perusahaan, ada seorang direktur bernama Rudy yang diam-diam telah lama mengincar posisi tertinggi. Baginya,
Arga hanyalah anak desa yang tidak layak menjadi pewaris perusahaan. Sejak hari itu, Rudy mulai menyusun rencana untuk menghancurkan Arga. Sementara Arga berusaha belajar dunia bisnis, berbagai jebakan mulai muncul di sekitarnya. Media mulai menyebarkan berita negatif tentang dirinya. Beberapa proyek perusahaan tiba-tiba mengalami masalah. Bahkan ada orang-orang yang mencoba memfitnahnya di depan para pemegang saham. Tetapi Arga tidak menyerah. Ia mengingat semua pelajaran yang diajarkan ibunya sejak kecil tentang kejujuran, kerja keras, dan kesabaran. Semakin banyak tantangan yang datang, semakin kuat pula dirinya. Hingga suatu hari ia menemukan bukti bahwa semua kekacauan itu ternyata berasal dari satu orang, Rudy. Pria itu selama bertahun-tahun diam-diam mencuri uang perusahaan dan menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Dalam sebuah rapat besar yang dihadiri seluruh pemegang saham, Arga membeberkan semua bukti yang telah dikumpulkannya. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa orang yang selama ini terlihat setia ternyata adalah pengkhianat terbesar di perusahaan. Wajah Rudy langsung pucat. Beberapa menit kemudian, petugas keamanan masuk dan membawanya pergi. Untuk pertama kalinya, seluruh ruangan berdiri dan memberikan tepuk tangan kepada Arga. Maya yang duduk di barisan depan tidak mampu menahan air matanya. Ia akhirnya melihat putranya tumbuh menjadi sosok yang kuat dan bijaksana. Tahun demi tahun berlalu, Arga berhasil membawa perusahaan keluarganya mencapai kesuksesan yang lebih besar dari sebelumnya. Namun ia tidak pernah melupakan masa-masa sulit yang pernah dialaminya. Ia membangun sekolah, rumah sakit, dan berbagai program bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Maya dan Arga duduk bersama di taman rumah mereka. Maya tersenyum dan bertanya, "Apakah sekarang kamu mengerti kenapa ibu menyembunyikan semuanya selama ini?" Arga mengangguk pelan. Karena akhirnya ia memahami satu hal. Bukan kekayaan yang membuat seseorang menjadi hebat, melainkan hati yang tetap rendah meski memiliki segalanya. Dan itulah rahasia terbesar dari seorang ibu triliuner yang selama ini hidup seperti orang biasa. Meskipun Rudy sudah ditangkap dan perusahaan kembali stabil, kehidupan Arga ternyata belum benar-benar tenang. Suatu pagi, ketika ia sedang memeriksa laporan perusahaan, sekretarisnya berlari masuk dengan wajah panik. "Pak Arga, ada masalah besar." Arga segera berdiri. "Apa yang terjadi?" "Seorang investor asing baru saja membeli banyak saham perusahaan kita. Jumlahnya sangat besar." Arga mengerutkan kening. Awalnya ia mengira itu hal biasa. Namun ketika melihat nama pembelinya, wajahnya langsung berubah. Nama itu sangat familiar. Victor Santoso. Nama yang pernah disebut ibunya bertahun-tahun lalu. Malam itu Arga menemui Maya dan menunjukkan laporan tersebut. Saat melihat nama Victor, tangan Maya langsung gemetar. "Ibu mengenalnya?" tanya Arga. Maya mengangguk perlahan. "Dia adalah orang yang dulu bekerja bersama ayahmu." Ruangan mendadak sunyi. Maya kemudian mengungkap sebuah rahasia lain yang selama ini belum pernah ia ceritakan. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum ayah Arga meninggal, Victor adalah sahabat sekaligus rekan bisnis paling dipercaya oleh keluarga mereka. Namun ketika perusahaan berkembang pesat, keserakahan mulai mengubah segalanya. Victor ingin menguasai seluruh bisnis. Ketika ayah Arga menolak, hubungan mereka hancur. Tak lama setelah itu, tragedi yang menimpa ayah Arga terjadi. Meskipun tidak pernah ditemukan bukti yang cukup, Maya selalu yakin bahwa Victor mengetahui lebih banyak daripada yang ia akui. Arga mengepalkan tangannya. "Kalau begitu dia kembali untuk membalas dendam?" Maya menggeleng. "Itulah yang tidak ibu ketahui." Beberapa hari kemudian, Victor muncul langsung di kantor pusat. Pria berusia 60-an itu turun dari mobil mewah dengan puluhan pengawal. Ia memasuki ruang rapat utama seolah tempat itu miliknya sendiri. Saat bertemu Arga, ia tersenyum tipis. "Kamu sangat mirip ayahmu." Arga tidak membalas senyum itu. "Apa tujuan Anda datang ke sini?" Victor duduk santai. "Aku datang untuk mengambil kembali sesuatu yang seharusnya menjadi milikku." Kalimat itu membuat seluruh ruangan tegang. Victor kemudian mengajukan tawaran mengejutkan.
Ia ingin membeli Maya Global Corporation dengan harga yang sangat fantastis. Jumlah uang yang ditawarkan begitu besar hingga sebagian pemegang saham mulai tergoda. Namun Maya langsung menolak. Perusahaan itu bukan sekadar bisnis. Itu adalah warisan keluarga mereka. Penolakan tersebut membuat wajah Victor berubah dingin. Kalau begitu, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Setelah pertemuan itu, serangkaian masalah mulai muncul. Beberapa kontrak besar perusahaan dibatalkan secara misterius. Mitra bisnis lama tiba-tiba mengundurkan diri. Harga saham mulai turun. Seseorang jelas sedang berusaha melemahkan Maya Global dari dalam dan luar. Namun kali ini, Arga tidak lagi menjadi pemuda miskin yang mudah ditakuti. Ia mulai menyelidiki setiap langkah Victor. Semakin dalam penyelidikannya, semakin mengejutkan fakta yang ia temukan. Ternyata Victor memiliki jaringan perusahaan rahasia yang selama bertahun-tahun digunakan untuk mengendalikan berbagai bisnis besar di Asia. Lebih mengejutkan lagi, Arga menemukan dokumen lama yang menghubungkan Victor dengan kejadian yang menyebabkan kematian ayahnya. Meski belum cukup untuk membuktikan semuanya, dokumen itu menjadi petunjuk pertama setelah puluhan tahun. Malam itu Arga berdiri di balkon kantornya sambil memandangi lampu kota. Di tangannya terdapat sebuah map tua berisi bukti-bukti baru. Ia sadar bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Di balik kematian ayahnya masih ada misteri besar yang belum terpecahkan. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Arga tidak bisa tidur sepanjang malam. Map tua yang berisi dokumen tentang Victor Santoso terus berada di atas mejanya. Semakin lama ia membaca, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan. Salah satu dokumen menunjukkan adanya transfer dana dalam jumlah besar yang terjadi beberapa minggu sebelum kematian ayahnya. Uang itu berpindah melalui beberapa perusahaan cangkang hingga akhirnya berakhir di rekening yang terhubung dengan orang-orang kepercayaan Victor. Namun itu masih belum cukup untuk membuktikan bahwa Victor terlibat langsung. Keesokan harinya, Arga memanggil tim investigasi terbaik yang dimiliki Maya Global Corporation. Aku ingin kalian menggali semua informasi tentang Victor Santoso. Semua asetnya, semua perusahaan yang pernah ia miliki, dan semua orang yang pernah bekerja dengannya. Tim itu langsung bekerja. Selama beberapa minggu berikutnya, Arga hampir tidak pernah pulang ke rumah. Ia menghabiskan waktunya di kantor, mempelajari dokumen dan laporan yang terus berdatangan. Suatu malam, seorang penyelidik senior datang dengan wajah serius. Pak Arga, kami menemukan sesuatu. Arga langsung berdiri. Apa itu? Penyelidik tersebut menyerahkan sebuah foto lama yang terlihat sudah berusia puluhan tahun. Begitu melihat foto itu, jantung Arga berdegup kencang. Di dalam foto terlihat ayahnya sedang berdiri bersama beberapa orang pengusaha muda, salah satunya adalah Victor. Namun yang membuat Arga terkejut bukan Victor, melainkan seorang pria lain yang berdiri di samping ayahnya. Pria itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan dirinya. Siapa dia? Tanya Arga. Kami belum tahu pasti, tapi namanya tercatat sebagai Daniel Pratama. Arga belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Saat foto tersebut ditunjukkan kepada Maya, wajah wanita itu langsung berubah pucat. Ibu mengenalnya? Maya terlihat ragu. Beberapa saat kemudian ia mengangguk perlahan. Dia adik ayahmu. Mata Arga membesar. Ayah punya adik? Oh ya, kenapa aku tidak pernah diberitahu? Karena setelah tragedi itu terjadi, Daniel menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Penemuan itu membuat misteri semakin rumit. Arga yang awalnya hanya ingin mengungkap kebenaran tentang ayahnya kini menyadari bahwa keluarganya menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, sebuah surat anonim tiba di kantornya. Di dalam amplop, hanya ada satu kalimat. Jika ingin mengetahui siapa yang membunuh ayahmu, datanglah ke gudang tua di Pelabuhan Merdeka pukul 11 malam. Tanpa memberitahu siapapun, Arga pergi ke lokasi tersebut. Pelabuhan itu tampak sepi. Angin malam berhembus kencang. Saat memasuki gudang, ia melihat seorang pria tua sedang duduk sendirian.
Pria itu mengenakan topi dan mantel hitam. "Akhirnya, kau datang," katanya. "Siapa Anda?" Pria itu perlahan membuka topinya. Arga terkejut. Ia mengenali wajah itu dari foto lama. "Daniel?" Pria tua itu mengangguk. "Ya, aku pamanmu." Arga tidak percaya. Selama lebih dari 20 tahun, pria itu dianggap hilang. Daniel menjelaskan bahwa setelah kematian kakaknya, ia mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Namun semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin banyak ancaman yang diterimanya. Akhirnya ia terpaksa menghilang untuk melindungi dirinya sendiri. "Aku sudah menghabiskan puluhan tahun mencari bukti," kata Daniel. "Dan sekarang aku tahu siapa dalang sebenarnya." Arga menahan napas. "Victor?" Daniel terdiam beberapa saat, lalu ia menggeleng. "Victor memang terlibat, tapi dia bukan orang paling berbahaya." Mata Arga membelalak. "Lalu siapa?" Daniel mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Ketika melihat foto itu, darah Arga terasa berhenti mengalir. Karena orang yang ada di foto tersebut adalah seseorang yang sangat dikenalnya. Seseorang yang setiap hari berada di dekat keluarganya. Seseorang yang selama ini mereka percayai. "Tidak mungkin," bisik Arga. Daniel menatapnya dengan serius. "Sayangnya, itu kenyataannya." Ternyata selama bertahun-tahun, musuh terbesar keluarga mereka bukanlah orang luar, melainkan seseorang yang diam-diam telah berada di dalam lingkaran terdekat mereka sejak awal. Malam itu menjadi awal dari perang yang jauh lebih besar. Perang yang tidak hanya memperebutkan perusahaan triliunan rupiah, tetapi juga mengungkap pengkhianatan yang telah disembunyikan selama lebih dari 2 dekade. Dan Arga belum menyadari bahwa dalam beberapa hari ke depan, hidupnya akan berubah selamanya ketika identitas pengkhianat itu akhirnya terungkap. Arga menatap foto itu dengan tangan gemetar. Di dalam foto tersebut terlihat seorang pria yang selama ini sangat dipercaya oleh keluarganya. Pria itu adalah Bram, kepala keamanan pribadi Maya yang telah bekerja untuk keluarga mereka selama lebih dari 20 tahun. Arga langsung menggeleng. "Tidak mungkin. Bram sudah seperti keluarga bagi kami." Daniel menarik napas panjang. "Itulah sebabnya dia sangat berbahaya. Orang yang paling dekat seringkali menjadi orang yang paling sulit dicurigai." Arga masih sulit mempercayainya. Sejak kecil, Bram selalu ada di samping mereka. Saat Arga sakit, Bram yang membawanya ke rumah sakit. Saat mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain demi keamanan, Bram selalu menjadi orang pertama yang memastikan semuanya aman. Namun Daniel kemudian menunjukkan beberapa dokumen dan foto lain. Dalam foto-foto itu, Bram terlihat beberapa kali bertemu secara rahasia dengan orang-orang kepercayaan Victor. Pertemuan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. "Kenapa dia melakukan ini?" tanya Arga. "Karena uang dan kekuasaan," jawab Daniel. "Tapi aku yakin masih ada alasan lain yang belum kita ketahui." Malam itu Arga pulang dengan pikiran kacau. Ia tidak langsung memberitahu ibunya. Ia ingin memastikan semuanya terlebih dahulu. Selama beberapa hari berikutnya, Arga diam-diam mengawasi Bram. Semakin lama ia mengamati, semakin banyak hal mencurigakan yang ditemukan. Bram sering melakukan panggilan telepon rahasia larut malam. Ia juga beberapa kali keluar tanpa melapor kepada tim keamanan. Suatu malam, Arga memutuskan untuk mengikutinya. Mobil Bram berhenti di sebuah villa mewah di pinggir kota. Dari kejauhan Arga melihat seseorang keluar dari villa tersebut. Ketika lampu halaman menyala, wajah orang itu terlihat jelas. Victor Santoso. Jantung Arga langsung berdegup kencang. Kini ia memiliki bukti bahwa Daniel tidak berbohong. Namun saat Arga sedang merekam pertemuan mereka, seseorang tiba-tiba memegang bahunya dari belakang. Arga berbalik dengan cepat. Ternyata itu Daniel. "Kita harus pergi sekarang juga." "Apa?" "Mereka sudah tahu kita ada di sini." Belum sempat Arga bertanya, beberapa mobil hitam keluar dari area villa dan langsung mengejar mereka. Kejar-kejaran berlangsung di jalanan yang gelap. Mobil Daniel melaju dengan kecepatan tinggi. Beberapa kendaraan di belakang terus mencoba menabrak mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga benar-benar merasakan bahwa nyawanya sedang terancam.
Setelah hampir 1 jam melarikan diri, mereka akhirnya berhasil lolos. Di sebuah tempat persembunyian rahasia, Daniel membuka sebuah koper tua. Di dalamnya terdapat puluhan dokumen dan sebuah flash disk. Aku menyimpan semua ini selama 20 tahun, katanya. Apa isinya? Bukti yang bisa menghancurkan Victor dan seluruh jaringan bisnis gelapnya. Arga segera memeriksa isi flash disk tersebut. Semakin banyak file yang dibuka, semakin terkejut dirinya. Ternyata Victor tidak hanya terlibat dalam korupsi dan pencucian uang. Ia juga membangun jaringan rahasia yang mengendalikan berbagai perusahaan besar melalui ancaman, suap, dan manipulasi. Namun satu file membuat Arga membeku. File itu berisi rekaman percakapan lama. Dalam rekaman tersebut terdengar suara ayahnya sedang berdebat dengan Victor. Kemudian terdengar satu nama yang belum pernah muncul sebelumnya. Nama itu adalah Leonard Wijaya. Siapa Leonard? Tanya Arga. Wajah Daniel langsung berubah serius. Dia orang yang selama ini bersembunyi di balik bayangan. Dia lebih kaya dari Victor, lebih berkuasa dari Victor. Dan dia adalah orang yang sebenarnya memerintahkan semua ini. Arga terdiam. Selama ini ia mengira Victor adalah musuh utamanya. Ternyata Victor hanyalah salah satu bagian dari permainan yang jauh lebih besar. Daniel lalu mengungkap fakta yang lebih mengejutkan lagi. Leonard adalah salah satu pendiri awal perusahaan bersama ayah Arga dan Maya. Namun karena keserakahannya, ia dikeluarkan dari perusahaan puluhan tahun lalu. Sejak saat itu, ia menyimpan dendam. Diam-diam ia membangun kerajaan bisnisnya sendiri sambil menunggu kesempatan untuk menghancurkan keluarga mereka. Kini kesempatan itu telah tiba. Di saat yang sama, jauh di sebuah gedung pencakar langit mewah, seorang pria tua sedang memandangi kota dari jendela kantornya. Pria itu adalah Leonard. Seorang asistennya masuk ke ruangan. Tuan, Arga mulai mengetahui terlalu banyak. Leonard tersenyum tipis. Tepuk tangan kepada Arga. Maya yang duduk di barisan depan tidak mampu menahan air matanya. Ia akhirnya melihat putranya tumbuh menjadi sosok yang kuat dan bijaksana. Tahun demi tahun berlalu, Arga berhasil membawa perusahaan keluarganya mencapai kesuksesan yang lebih besar dari sebelumnya. Namun ia tidak pernah melupakan masa-masa sulit yang pernah dialaminya. Ia membangun sekolah, rumah sakit, dan berbagai program bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Maya dan Arga duduk bersama di taman rumah mereka. Maya tersenyum dan bertanya, "Apakah sekarang kamu mengerti kenapa ibu menyembunyikan semuanya selama ini?" Arga mengangguk pelan. Karena akhirnya ia memahami satu hal. Bukan kekayaan yang membuat seseorang menjadi hebat, melainkan hati yang tetap rendah meski memiliki segalanya. Dan itulah rahasia terbesar dari seorang ibu triliuner yang selama ini hidup seperti orang biasa. Meskipun Rudy sudah ditangkap dan perusahaan kembali stabil, kehidupan Arga ternyata belum benar-benar tenang. Suatu pagi, ketika ia sedang memeriksa laporan perusahaan, sekretarisnya berlari masuk dengan wajah panik. "Pak Arga, ada masalah besar." Arga segera berdiri. "Apa yang terjadi?" "Seorang investor asing baru saja membeli banyak saham perusahaan kita. Jumlahnya sangat besar." Arga mengerutkan kening. Awalnya ia mengira itu hal biasa. Namun ketika melihat nama pembelinya, wajahnya langsung berubah. Nama itu sangat familiar. Victor Santoso. Nama yang pernah disebut ibunya bertahun-tahun lalu. Malam itu Arga menemui Maya dan menunjukkan laporan tersebut. Saat melihat nama Victor, tangan Maya langsung gemetar. "Ibu mengenalnya?" tanya Arga. Maya mengangguk perlahan. "Dia adalah orang yang dulu bekerja bersama ayahmu." Ruangan mendadak sunyi. Maya kemudian mengungkap sebuah rahasia lain yang selama ini belum pernah ia ceritakan. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum ayah Arga meninggal, Victor adalah sahabat sekaligus rekan bisnis paling dipercaya oleh keluarga mereka. Namun ketika perusahaan berkembang pesat, keserakahan mulai mengubah segalanya. Victor ingin menguasai seluruh bisnis. Ketika ayah Arga menolak, hubungan mereka hancur. Tak lama setelah itu, tragedi yang menimpa ayah Arga terjadi. Meskipun tidak pernah ditemukan bukti yang cukup,
Maya selalu yakin bahwa Victor mengetahui lebih banyak daripada yang ia akui. Arga mengepalkan tangannya. Kalau begitu dia kembali untuk membalas dendam? Maya menggeleng. Itulah yang tidak ibu ketahui. Beberapa hari kemudian, Victor muncul langsung di kantor pusat. Pria berusia 60-an itu turun dari mobil mewah dengan puluhan pengawal. Ia memasuki ruang rapat utama seolah tempat itu miliknya sendiri. Saat bertemu Arga, ia tersenyum tipis. Kamu sangat mirip ayahmu. Arga tidak membalas senyum itu. Apa tujuan Anda datang ke sini? Victor duduk santai. Aku datang untuk mengambil kembali sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Kalimat itu membuat seluruh ruangan tegang. Victor kemudian mengajukan tawaran mengejutkan. Ia ingin membeli Maya Global Corporation dengan harga yang sangat fantastis. Jumlah uang yang ditawarkan begitu besar hingga sebagian pemegang saham mulai tergoda. Namun Maya langsung menolak. Perusahaan itu bukan sekadar bisnis. Itu adalah warisan keluarga mereka. Penolakan tersebut membuat wajah Victor berubah dingin. Kalau begitu, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Setelah pertemuan itu, serangkaian masalah mulai muncul. Beberapa kontrak besar perusahaan dibatalkan secara misterius. Mitra bisnis lama tiba-tiba mengundurkan diri. Harga saham mulai turun. Seseorang jelas sedang berusaha melemahkan Maya Global dari dalam dan luar. Namun kali ini, Arga tidak lagi menjadi pemuda miskin yang mudah ditakuti. Ia mulai menyelidiki setiap langkah Victor. Tetapi setelah berusaha membukanya, ia menemukan beberapa dokumen dan sebuah kartu emas yang terlihat sangat mewah. Di dalam kotak terdapat sebuah surat yang ditujukan untuknya. Tangannya bergetar saat membuka surat itu. Jika kamu membaca surat ini, berarti waktunya telah tiba untuk mengetahui kebenaran yang selama ini kami sembunyikan. Mata Arga membesar. Di dalam surat terdapat alamat sebuah gedung pencakar langit terkenal di Jakarta, dan nama sebuah perusahaan raksasa bernama Maya Global Corporation. Saat ibunya pulang malam itu, Arga langsung menunjukkan surat tersebut. Wajah Maya berubah seketika. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga melihat ibunya menangis. Maya duduk perlahan lalu memegang tangan putranya. Ada sesuatu yang harus ibu ceritakan kepadamu. Arga menatap ibunya dengan bingung. Maya menarik napas panjang sebelum mengungkap rahasia yang telah disembunyikannya selama lebih dari 20 tahun. Ternyata, Maya bukan wanita miskin seperti yang selama ini diketahui semua orang. Ia adalah pemilik Maya Global Corporation, sebuah perusahaan internasional yang memiliki bisnis di berbagai negara. Total kekayaannya mencapai triliunan rupiah. Arga merasa dunia berhenti berputar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kalau ibu sangat kaya, kenapa kita hidup seperti ini selama bertahun-tahun? Air mata mengalir di pipi Maya. Ia kemudian menceritakan masa lalu yang selama ini dirahasiakan. Dulu, ayah Arga adalah seorang pengusaha sukses yang menjadi mitra bisnis Maya. Namun ketika perusahaan mereka berkembang sangat besar, banyak orang serakah yang menginginkan kekuasaan dan kekayaan mereka. Suatu malam, ayah Arga menjadi korban sebuah konspirasi yang mengubah hidup keluarga mereka selamanya. Sejak saat itu, Maya memutuskan menyembunyikan identitas mereka agar Arga bisa tumbuh dengan aman jauh dari dunia bisnis yang penuh intrik. Arga tidak tahu harus berkata apa. Selama bertahun-tahun ia mengira dirinya miskin, padahal ibunya adalah salah satu wanita terkaya di negara itu. Beberapa hari kemudian, Maya mengajak Arga ke kantor pusat perusahaan. Ketika mobil mereka memasuki area gedung megah setinggi puluhan lantai, Arga hanya bisa terdiam. Ratusan karyawan berdiri di lobi utama. Saat Maya masuk, seluruh orang langsung membungkuk memberi hormat. Selamat datang, Presiden Direktur. Arga hampir tidak percaya bahwa wanita sederhana yang setiap hari memasak untuknya ternyata adalah pemimpin perusahaan raksasa. Namun tidak semua orang senang melihat kedatangan Arga. Di antara para petinggi perusahaan, ada seorang direktur bernama Rudy yang diam-diam telah lama mengincar posisi tertinggi. Baginya, Arga hanyalah anak desa yang tidak layak menjadi pewaris perusahaan. Sejak hari itu,
Rudy mulai menyusun rencana untuk menghancurkan Arga. Sementara Arga berusaha belajar dunia bisnis, berbagai jebakan mulai muncul di sekitarnya. Media mulai menyebarkan berita negatif tentang dirinya. Beberapa proyek perusahaan tiba-tiba mengalami masalah. Bahkan ada orang-orang yang mencoba sedang berdiri bersama beberapa orang pengusaha muda. Salah satunya adalah Victor. Namun yang membuat Arga terkejut bukan Victor, melainkan seorang pria lain yang berdiri di samping ayahnya. Pria itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan dirinya. "Siapa dia?" tanya Arga. "Kami belum tahu pasti, tapi namanya tercatat sebagai Daniel Pratama." Arga belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Saat foto tersebut ditunjukkan kepada Maya, wajah wanita itu langsung berubah pucat. "Ibu mengenalnya?" Maya terlihat ragu. Beberapa saat kemudian ia mengangguk perlahan. "Dia adik ayahmu." Mata Arga membesar. "Ayah punya adik?" "Oh ya, kenapa aku tidak pernah diberitahu?" Karena setelah tragedi itu terjadi, Daniel menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Penemuan itu membuat misteri semakin rumit. Arga yang awalnya hanya ingin mengungkap kebenaran tentang ayahnya kini menyadari bahwa keluarganya menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, sebuah surat anonim tiba di kantornya. Di dalam amplop, hanya ada satu kalimat. "Jika ingin mengetahui siapa yang membunuh ayahmu, datanglah ke gudang tua di Pelabuhan Merdeka pukul 11 malam." Tanpa memberitahu siapapun, Arga pergi ke lokasi tersebut. Pelabuhan itu tampak sepi. Angin malam berhembus kencang. Saat memasuki gudang, ia melihat seorang pria tua sedang duduk sendirian. Pria itu mengenakan topi dan mantel hitam. "Akhirnya, kau datang," katanya. "Siapa Anda?" Pria itu perlahan membuka topinya. Arga terkejut. Ia mengenali wajah itu dari foto lama. "Daniel?" Pria tua itu mengangguk. "Ya, aku pamanmu." Arga tidak percaya. Selama lebih dari 20 tahun, pria itu dianggap hilang. Daniel menjelaskan bahwa setelah kematian kakaknya, ia mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Namun semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin banyak ancaman yang diterimanya. Akhirnya ia terpaksa menghilang untuk melindungi dirinya sendiri. "Aku sudah menghabiskan puluhan tahun mencari bukti," kata Daniel. "Dan sekarang aku tahu siapa dalang sebenarnya." Arga menahan napas. "Victor?" Daniel terdiam beberapa saat, lalu ia menggeleng. "Victor memang terlibat, tapi dia bukan orang paling berbahaya." Mata Arga membelalak. "Lalu siapa?" Daniel mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Ketika melihat foto itu, darah Arga terasa berhenti mengalir. Karena orang yang ada di foto tersebut adalah seseorang yang sangat dikenalnya. Seseorang yang setiap hari berada di dekat keluarganya. Seseorang yang selama ini mereka percayai. "Tidak mungkin," bisik Arga. Daniel menatapnya dengan serius. "Sayangnya, itu kenyataannya." Ternyata selama bertahun-tahun, musuh terbesar keluarga mereka bukanlah orang luar, melainkan seseorang yang diam-diam telah berada di dalam lingkaran terdekat mereka sejak awal. Semakin dalam penyelidikannya, semakin mengejutkan fakta yang ia temukan. Ternyata Victor memiliki jaringan perusahaan rahasia yang selama bertahun-tahun digunakan untuk mengendalikan berbagai bisnis besar di Asia. Lebih mengejutkan lagi, Arga menemukan dokumen lama yang menghubungkan Victor dengan kejadian yang menyebabkan kematian ayahnya. Meski belum cukup untuk membuktikan semuanya, dokumen itu menjadi petunjuk pertama setelah puluhan tahun. Malam itu Arga berdiri di balkon kantornya sambil memandangi lampu kota. Di tangannya terdapat sebuah map tua berisi bukti-bukti baru. Ia sadar bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Di balik kematian ayahnya masih ada misteri besar yang belum terpecahkan. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Arga tidak bisa tidur sepanjang malam. Map tua yang berisi dokumen tentang Victor Santoso terus berada di atas mejanya. Semakin lama ia membaca, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan. Salah satu dokumen menunjukkan adanya transfer dana dalam jumlah besar yang terjadi beberapa minggu sebelum kematian ayahnya.
Uang itu berpindah melalui beberapa perusahaan cangkang hingga akhirnya berakhir di rekening yang terhubung dengan orang-orang kepercayaan Victor. Namun itu masih belum cukup untuk membuktikan bahwa Victor terlibat langsung. Keesokan harinya, Arga memanggil tim investigasi terbaik yang dimiliki Maya Global Corporation. Aku ingin kalian menggali semua informasi tentang Victor Santoso. Semua asetnya, semua perusahaan yang pernah ia miliki, dan semua orang yang pernah bekerja dengannya. Tim itu langsung bekerja. Selama beberapa minggu berikutnya, Arga hampir tidak pernah pulang ke rumah. Ia menghabiskan waktunya di kantor, mempelajari dokumen dan laporan yang terus berdatangan. Suatu malam, seorang penyelidik senior datang dengan wajah serius. Pak Arga, kami menemukan sesuatu. Arga langsung berdiri. Apa itu? Penyelidik tersebut menyerahkan sebuah foto lama yang terlihat sudah berusia puluhan tahun. Begitu melihat foto itu, jantung Arga berdegup kencang. Di dalam foto terlihat ayahnya sedang berdiri bersama beberapa orang pengusaha muda. Salah satunya adalah Victor. Namun yang membuat Arga terkejut bukan Victor, melainkan seorang pria lain yang berdiri di samping ayahnya. Pria itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan dirinya. Siapa dia? Tanya Arga. Kami belum tahu pasti, tapi namanya tercatat sebagai Daniel Pratama. Arga belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Saat foto tersebut ditunjukkan kepada Maya, wajah wanita itu langsung berubah pucat. Ibu mengenalnya? Maya terlihat ragu. Beberapa saat kemudian ia mengangguk perlahan. Dia adik ayahmu. Mata Arga membesar. Ayah punya adik? Oh ya, kenapa aku tidak pernah diberitahu? Karena setelah tragedi itu terjadi, Daniel menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Penemuan itu membuat misteri semakin rumit. Arga yang awalnya hanya ingin mengungkap kebenaran tentang ayahnya kini menyadari bahwa keluarganya menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, sebuah surat anonim tiba di kantornya. Di dalam amplop, hanya ada satu kalimat. Jika ingin mengetahui siapa yang membunuh ayahmu, datanglah ke gudang tua di Pelabuhan Merdeka pukul 11 malam. Tanpa memberitahu siapapun, Arga pergi ke lokasi tersebut. Pelabuhan itu tampak sepi. Angin malam berhembus kencang. Saat memasuki gudang, ia melihat seorang pria tua sedang duduk sendirian. Pria itu mengenakan topi dan mantel hitam. Akhirnya, kau datang, katanya. Siapa Anda? Pria itu perlahan membuka topinya. Arga terkejut. Ia mengenali wajah itu dari foto lama. Daniel? Pria tua itu mengangguk. Ya, aku pamanmu. Arga tidak percaya. Selama lebih dari 20 tahun, pria itu dianggap hilang. Daniel menjelaskan bahwa setelah kematian kakaknya, ia mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Namun semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin banyak ancaman yang diterimanya. Akhirnya ia terpaksa menghilang untuk melindungi dirinya sendiri. Aku sudah menghabiskan puluhan tahun mencari bukti, kata Daniel. Dan sekarang aku tahu siapa dalang sebenarnya. Arga menahan napas. Victor? Daniel terdiam beberapa saat. Lalu ia menggeleng. Victor memang terlibat. Tapi dia bukan orang paling berbahaya. Mata Arga membelalak. Lalu siapa? Daniel mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Ketika melihat foto itu, darah Arga terasa berhenti mengalir. Karena orang yang ada di foto tersebut adalah seseorang yang sangat dikenalnya. Seseorang yang setiap hari berada di dekat keluarganya. Seseorang yang selama ini mereka percayai. Tidak mungkin. Bisik Arga. Daniel menatapnya dengan serius. Sayangnya, itu kenyataannya. Ternyata selama bertahun-tahun, musuh terbesar keluarga mereka bukanlah orang luar, melainkan seseorang yang diam-diam telah berada di dalam lingkaran terdekat mereka sejak awal. Malam itu menjadi awal dari perang yang jauh lebih besar. Perang yang tidak hanya memperebutkan perusahaan triliunan rupiah, tetapi juga mengungkap pengkhianatan yang telah disembunyikan selama lebih dari 2 dekade. Dan Arga belum menyadari bahwa dalam beberapa hari ke depan, hidupnya akan berubah selamanya ketika identitas pengkhianat itu akhirnya terungkap. Arga menatap foto itu dengan tangan gemetar. Di
Di dalam foto tersebut terlihat seorang pria yang selama ini sangat dipercaya oleh keluarganya. Pria itu adalah Bram, kepala keamanan pribadi Maya yang telah bekerja untuk keluarga mereka selama lebih dari 20 tahun. Arga langsung menggeleng. Tidak mungkin. Bram sudah seperti keluarga bagi kami. Daniel menarik napas panjang. Itulah sebabnya dia sangat berbahaya. Orang yang paling dekat seringkali menjadi orang yang paling sulit dicurigai. Arga masih sulit mempercayainya. Sejak kecil, Bram selalu ada di samping mereka. Saat Arga sakit, Bram yang membawanya ke rumah sakit. Saat mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain demi keamanan, Bram selalu menjadi orang pertama yang memastikan semuanya aman. Namun Daniel kemudian menunjukkan beberapa dokumen dan foto lain. Dalam foto-foto itu, Bram terlihat beberapa kali bertemu secara rahasia dengan orang-orang kepercayaan Victor. Pertemuan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Kenapa dia melakukan ini? Tanya Arga. Karena uang dan kekuasaan, jawab Daniel. Tapi aku yakin masih ada alasan lain yang belum kita ketahui. Malam itu Arga pulang dengan pikiran kacau. Ia tidak langsung memberitahu ibunya. Ia ingin memastikan semuanya terlebih dahulu. Selama beberapa hari berikutnya, Arga diam-diam mengawasi Bram. Semakin lama ia mengamati, semakin banyak hal mencurigakan yang ditemukan. Bram sering melakukan panggilan telepon rahasia larut malam. Ia juga beberapa kali keluar tanpa melapor kepada tim keamanan. Suatu malam, Arga memutuskan untuk mengikutinya. Mobil Bram berhenti di sebuah villa mewah di pinggir kota. Dari kejauhan Arga melihat seseorang keluar dari villa tersebut. Ketika lampu halaman menyala, wajah orang itu terlihat jelas. Victor Santoso. Jantung Arga langsung berdegup kencang. Kini ia memiliki bukti bahwa Daniel tidak berbohong. Namun saat Arga sedang merekam pertemuan mereka, seseorang tiba-tiba memegang bahunya dari belakang. Arga berbalik dengan cepat. Ternyata itu Daniel. Kita harus pergi sekarang juga. Apa? Mereka sudah tahu kita ada di sini. Belum sempat Arga bertanya, beberapa mobil hitam keluar dari area villa dan langsung mengejar mereka. Kejar-kejaran berlangsung di jalanan yang gelap. Mobil Daniel melaju dengan kecepatan tinggi. Beberapa kendaraan di belakang terus mencoba menabrak mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga benar-benar merasakan bahwa nyawanya sedang terancam. Setelah hampir 1 jam melarikan diri, mereka akhirnya berhasil lolos. Di sebuah tempat persembunyian rahasia, Daniel membuka sebuah koper tua. Di dalamnya terdapat puluhan dokumen dan sebuah flash disk. Aku menyimpan semua ini selama 20 tahun, katanya. Apa isinya? Bukti yang bisa menghancurkan Victor dan seluruh jaringan bisnis gelapnya. Arga segera memeriksa isi flash disk tersebut. Semakin banyak file yang dibuka, semakin terkejut dirinya. Ternyata Victor tidak hanya terlibat dalam korupsi dan pencucian uang. Ia juga membangun jaringan rahasia yang mengendalikan berbagai perusahaan besar melalui ancaman, suap, dan manipulasi. Namun satu file membuat Arga membeku. File itu berisi rekaman percakapan lama. Dalam rekaman tersebut terdengar suara ayahnya sedang berdebat dengan Victor. Kemudian terdengar satu nama yang belum pernah muncul sebelumnya. Nama itu adalah Leonard Wijaya. Siapa Leonard? Tanya Arga. Wajah Daniel langsung berubah serius. Dia orang yang selama ini bersembunyi di balik bayangan. Dia lebih kaya dari Victor, lebih berkuasa dari Victor. Dan dia adalah orang yang sebenarnya memerintahkan semua ini. Arga terdiam. Selama ini ia mengira Victor adalah musuh utamanya. Ternyata Victor hanyalah salah satu bagian dari permainan yang jauh lebih besar. Daniel lalu mengungkap fakta yang lebih mengejutkan lagi. Leonard adalah salah satu pendiri awal perusahaan bersama ayah Arga dan Maya. Namun karena keserakahannya, ia dikeluarkan dari perusahaan puluhan tahun lalu. Sejak saat itu, ia menyimpan dendam. Diam-diam ia membangun kerajaan bisnisnya sendiri sambil menunggu kesempatan untuk menghancurkan keluarga mereka. Kini kesempatan itu telah tiba. Di saat yang sama, jauh di sebuah gedung pencakar langit mewah, seorang pria tua sedang memandangi kota dari jendela kantornya. Pria itu adalah Leonard. Seorang asistennya masuk ke ruangan. Tuan,
Arga mulai mengetahui terlalu banyak. Leonard tersenyum tipis. Ibuku triliuner rahasia. Arga sejak kecil selalu percaya bahwa dirinya berasal dari keluarga miskin. Ia tinggal bersama ibunya, Maya, di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Atap rumah mereka sering bocor saat hujan turun, dan setiap bulan mereka harus menghitung uang dengan sangat hati-hati agar cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Meski hidup sederhana, ibunya selalu terlihat tenang. Maya tidak pernah mengeluh tentang kesulitan hidup mereka. Ia selalu tersenyum dan mengatakan bahwa suatu hari nanti semua kerja keras Arga akan membuahkan hasil. Namun ada satu hal yang membuat Arga penasaran selama bertahun-tahun. Setiap bulan, ibunya selalu pergi ke kota dengan pakaian yang sangat rapi. Ia berangkat pagi dan pulang malam. Ketika Arga bertanya kemana ia pergi, Maya hanya tersenyum dan berkata bahwa ia sedang mengurus beberapa urusan lama. Suatu hari, hidup Arga semakin sulit ketika perusahaan tempatnya bekerja tiba-tiba bangkrut. Dalam satu malam, ia kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghasilannya. Kabar buruk itu membuat pacarnya, Nadia, mulai menjauh. Nadia yang dulu selalu mendukungnya, kini sering menghindari pertemuan dan telepon dari Arga. Hingga akhirnya Nadia mengatakan bahwa ia tidak ingin melanjutkan hubungan dengan seseorang yang tidak memiliki masa depan. Perkataan itu menghancurkan hati Arga. Malam itu ia duduk sendirian di halaman rumah sambil memandangi langit yang gelap. Ia merasa seluruh dunia meninggalkannya. Ketika sedang membereskan gudang tua di belakang rumah, Arga menemukan sebuah kotak kayu yang tertutup debu tebal. Kotak itu terkunci. Tetapi setelah berusaha membukanya, ia menemukan beberapa dokumen dan sebuah kartu emas yang terlihat sangat mewah. Di dalam kotak terdapat sebuah surat yang ditujukan untuknya. Tangannya bergetar saat membuka surat itu. Jika kamu membaca surat ini, berarti waktunya telah tiba untuk mengetahui kebenaran yang selama ini kami sembunyikan. Mata Arga membesar. Di dalam surat terdapat alamat sebuah gedung pencakar langit terkenal di Jakarta dan nama sebuah perusahaan raksasa bernama Maya Global Corporation. Saat ibunya pulang malam itu, Arga langsung menunjukkan surat tersebut. Wajah Maya berubah seketika. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga melihat ibunya menangis. Maya duduk perlahan lalu memegang tangan putranya. Ada sesuatu yang harus ibu ceritakan kepadamu. Arga menatap ibunya dengan bingung. Maya menarik napas panjang sebelum mengungkap rahasia yang telah disembunyikannya selama lebih dari 20 tahun. Ternyata, Maya bukan wanita miskin seperti yang selama ini diketahui semua orang. Ia adalah pemilik Maya Global Corporation, sebuah perusahaan internasional yang memiliki bisnis di berbagai negara. Total kekayaannya mencapai triliunan rupiah. Arga merasa dunia berhenti berputar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kalau ibu sangat kaya, kenapa kita hidup seperti ini selama bertahun-tahun? Air mata mengalir di pipi Maya. Ia kemudian menceritakan masa lalu yang selama ini dirahasiakan. Dulu, ayah Arga adalah seorang pengusaha sukses yang menjadi mitra bisnis Maya. Namun ketika perusahaan mereka berkembang sangat besar, banyak orang serakah yang menginginkan kekuasaan dan kekayaan mereka. Suatu malam, ayah Arga menjadi korban sebuah konspirasi yang mengubah hidup keluarga mereka selamanya. Sejak saat itu, Maya memutuskan menyembunyikan identitas mereka agar Arga bisa tumbuh dengan aman jauh dari dunia bisnis yang penuh intrik. Arga tidak tahu harus berkata apa. Selama bertahun-tahun ia mengira dirinya miskin, padahal ibunya adalah salah satu wanita terkaya di negara itu. Beberapa hari kemudian, Maya mengajak Arga ke kantor pusat perusahaan. Ketika mobil mereka memasuki area gedung megah setinggi puluhan lantai, Arga hanya bisa terdiam. Ratusan karyawan berdiri di lobi utama. Saat Maya masuk, seluruh orang langsung membungkuk memberi hormat. Selamat datang, Presiden Direktur. Arga hampir tidak percaya bahwa wanita sederhana yang setiap hari memasak untuknya ternyata adalah pemimpin perusahaan raksasa. Namun tidak semua orang senang melihat kedatangan Arga.
Di antara para petinggi perusahaan, ada seorang direktur bernama Rudy yang diam-diam telah lama mengincar posisi tertinggi. Baginya, Arga hanyalah anak desa yang tidak layak menjadi pewaris perusahaan. Sejak hari itu, Rudy mulai menyusun rencana untuk menghancurkan Arga. Sementara Arga berusaha belajar dunia bisnis, berbagai jebakan mulai muncul di sekitarnya. Media mulai menyebarkan berita negatif tentang dirinya. Beberapa proyek perusahaan tiba-tiba mengalami masalah. Bahkan ada orang-orang yang mencoba memfitnahnya di depan para pemegang saham. Tetapi Arga tidak menyerah. Ia mengingat semua pelajaran yang diajarkan ibunya sejak kecil tentang kejujuran, kerja keras, dan kesabaran. Semakin banyak tantangan yang datang, semakin kuat pula dirinya. Hingga suatu hari ia menemukan bukti bahwa semua kekacauan itu ternyata berasal dari satu orang, Rudy. Pria itu selama bertahun-tahun diam-diam mencuri uang perusahaan dan menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Dalam sebuah rapat besar yang dihadiri seluruh pemegang saham, Arga membeberkan semua bukti yang telah dikumpulkannya. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa orang yang selama ini terlihat setia ternyata adalah pengkhianat terbesar di perusahaan. Wajah Rudy langsung pucat. Beberapa menit kemudian, petugas keamanan masuk dan membawanya pergi. Untuk pertama kalinya, seluruh ruangan berdiri dan memberikan tepuk tangan kepada Arga. Maya yang duduk di barisan depan tidak mampu menahan air matanya. Ia akhirnya melihat putranya tumbuh menjadi sosok yang kuat dan bijaksana. Tahun demi tahun berlalu, Arga berhasil membawa perusahaan keluarganya mencapai kesuksesan yang lebih besar dari sebelumnya. Namun ia tidak pernah melupakan masa-masa sulit yang pernah dialaminya. Ia membangun sekolah, rumah sakit, dan berbagai program bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Maya dan Arga duduk bersama di taman rumah mereka. Maya tersenyum dan bertanya, "Apakah sekarang kamu mengerti kenapa ibu menyembunyikan semuanya selama ini?" Arga mengangguk pelan. Karena akhirnya ia memahami satu hal. Bukan kekayaan yang membuat seseorang menjadi hebat, melainkan hati yang tetap rendah meski memiliki segalanya. Dan itulah rahasia terbesar dari seorang ibu triliuner yang selama ini hidup seperti orang biasa. Meskipun Rudy sudah ditangkap dan perusahaan kembali stabil, kehidupan Arga ternyata belum benar-benar tenang. Suatu pagi, ketika ia sedang memeriksa laporan perusahaan, sekretarisnya berlari masuk dengan wajah panik. "Pak Arga, ada masalah besar." Arga segera berdiri. "Apa yang terjadi?" "Seorang investor asing baru saja membeli banyak saham perusahaan kita. Jumlahnya sangat besar." Arga mengerutkan kening. Awalnya ia mengira itu hal biasa. Namun ketika melihat nama pembelinya, wajahnya langsung berubah. Nama itu sangat familiar. Victor Santoso. Nama yang pernah disebut ibunya bertahun-tahun lalu. Malam itu Arga menemui Maya dan menunjukkan laporan tersebut. Saat melihat nama Victor, tangan Maya langsung gemetar. "Ibu mengenalnya?" tanya Arga. Maya mengangguk perlahan. "Dia adalah orang yang dulu bekerja bersama ayahmu." Ruangan mendadak sunyi. Maya kemudian mengungkap sebuah rahasia lain yang selama ini belum pernah ia ceritakan. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum ayah Arga meninggal, Victor adalah sahabat sekaligus rekan bisnis paling dipercaya oleh keluarga mereka. Namun ketika perusahaan berkembang pesat, keserakahan mulai mengubah segalanya. Victor ingin menguasai seluruh bisnis. Ketika ayah Arga menolak, hubungan mereka hancur. Tak lama setelah itu, tragedi yang menimpa ayah Arga terjadi. Meskipun tidak pernah ditemukan bukti yang cukup, Maya selalu yakin bahwa Victor mengetahui lebih banyak daripada yang ia akui. Arga mengepalkan tangannya. "Kalau begitu dia kembali untuk membalas dendam?" Maya menggeleng. "Itulah yang tidak ibu ketahui." Beberapa hari kemudian, Victor muncul langsung di kantor pusat. Pria berusia 60-an itu turun dari mobil mewah dengan puluhan pengawal. Ia memasuki ruang rapat utama seolah tempat itu miliknya sendiri. Saat bertemu Arga, ia tersenyum tipis. "Kamu sangat mirip ayahmu." Arga tidak membalas senyum itu. "Apa tujuan Anda datang ke sini?" Victor duduk santai.
Aku datang untuk mengambil kembali sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Kalimat itu membuat seluruh ruangan tegang. Victor kemudian mengajukan tawaran mengejutkan. Ia ingin membeli Maya Global Corporation dengan harga yang sangat fantastis. Jumlah uang yang ditawarkan begitu besar hingga sebagian pemegang saham mulai tergoda. Namun Maya langsung menolak. Perusahaan itu bukan sekadar bisnis. Itu adalah warisan keluarga mereka. Penolakan tersebut membuat wajah Victor berubah dingin. Kalau begitu, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Setelah pertemuan itu, serangkaian masalah mulai muncul. Beberapa kontrak besar perusahaan dibatalkan secara misterius. Mitra bisnis lama tiba-tiba mengundurkan diri. Harga saham mulai turun. Seseorang jelas sedang berusaha melemahkan Maya Global dari dalam dan luar. Namun kali ini, Arga tidak lagi menjadi pemuda miskin yang mudah ditakuti. Ia mulai menyelidiki setiap langkah Victor. Semakin dalam penyelidikannya, semakin mengejutkan fakta yang ia temukan. Ternyata Victor memiliki jaringan perusahaan rahasia yang selama bertahun-tahun digunakan untuk mengendalikan berbagai bisnis besar di Asia. Lebih mengejutkan lagi, Arga menemukan dokumen lama yang menghubungkan Victor dengan kejadian yang menyebabkan kematian ayahnya. Meski belum cukup untuk membuktikan semuanya, dokumen itu menjadi petunjuk pertama setelah puluhan tahun. Malam itu Arga berdiri di balkon kantornya sambil memandangi lampu kota. Di tangannya terdapat sebuah map tua berisi bukti-bukti baru. Ia sadar bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Di balik kematian ayahnya masih ada misteri besar yang belum terpecahkan. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Arga tidak bisa tidur sepanjang malam. Map tua yang berisi dokumen tentang Victor Santoso terus berada di atas mejanya. Semakin lama ia membaca, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan. Salah satu dokumen menunjukkan adanya transfer dana dalam jumlah besar yang terjadi beberapa minggu sebelum kematian ayahnya. Uang itu berpindah melalui beberapa perusahaan cangkang hingga akhirnya berakhir di rekening yang terhubung dengan orang-orang kepercayaan Victor. Namun itu masih belum cukup untuk membuktikan bahwa Victor terlibat langsung. Keesokan harinya, Arga memanggil tim investigasi terbaik yang dimiliki Maya Global Corporation. Aku ingin kalian menggali semua informasi tentang Victor Santoso. Semua asetnya, semua perusahaan yang pernah ia miliki, dan semua orang yang pernah bekerja dengannya. Tim itu langsung bekerja. Selama beberapa minggu berikutnya, Arga hampir tidak pernah pulang ke rumah. Ia menghabiskan waktunya di kantor, mempelajari dokumen dan laporan yang terus berdatangan. Suatu malam, seorang penyelidik senior datang dengan wajah serius. Pak Arga, kami menemukan sesuatu. Arga langsung berdiri. Apa itu? Penyelidik tersebut menyerahkan sebuah foto lama yang terlihat sudah berusia puluhan tahun. Begitu melihat foto itu, jantung Arga berdegup kencang. Di dalam foto terlihat ayahnya sedang berdiri bersama beberapa orang pengusaha muda. Salah satunya adalah Victor. Namun yang membuat Arga terkejut bukan Victor, melainkan seorang pria lain yang berdiri di samping ayahnya. Pria itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan dirinya. Siapa dia? Tanya Arga. Kami belum tahu pasti, tapi namanya tercatat sebagai Daniel Pratama. Arga belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Saat foto tersebut ditunjukkan kepada Maya, wajah wanita itu langsung berubah pucat. Ibu mengenalnya? Maya terlihat ragu. Beberapa saat kemudian ia mengangguk perlahan. Dia adik ayahmu. Mata Arga membesar. Ayah punya adik? Oh ya, kenapa aku tidak pernah diberitahu? Karena setelah tragedi itu terjadi, Daniel menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Penemuan itu membuat misteri semakin rumit. Arga yang awalnya hanya ingin mengungkap kebenaran tentang ayahnya kini menyadari bahwa keluarganya menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, sebuah surat anonim tiba di kantornya. Di dalam amplop, hanya ada satu kalimat. Jika ingin mengetahui siapa yang membunuh ayahmu, datanglah ke gudang tua di Pelabuhan Merdeka pukul 11 malam. Tanpa memberitahu siapapun, Arga pergi ke lokasi tersebut.
Pelabuhan itu tampak sepi. Angin malam berhembus kencang. Saat memasuki gudang, ia melihat seorang pria tua sedang duduk sendirian. Pria itu mengenakan topi dan mantel hitam. "Akhirnya, kau datang," katanya. "Siapa Anda?" Pria itu perlahan membuka topinya. Arga terkejut. Ia mengenali wajah itu dari foto lama. "Daniel?" Pria tua itu mengangguk. "Ya, aku pamanmu." Arga tidak percaya. Selama lebih dari 20 tahun, pria itu dianggap hilang. Daniel menjelaskan bahwa setelah kematian kakaknya, ia mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Namun semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin banyak ancaman yang diterimanya. Akhirnya ia terpaksa menghilang untuk melindungi dirinya sendiri. "Aku sudah menghabiskan puluhan tahun mencari bukti," kata Daniel. "Dan sekarang aku tahu siapa dalang sebenarnya." Arga menahan napas. "Victor?" Daniel terdiam beberapa saat, lalu ia menggeleng. Victor memang terlibat, tapi dia bukan orang paling berbahaya. Mata Arga membelalak. "Lalu siapa?" Daniel mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Ketika melihat foto itu, darah Arga terasa berhenti mengalir. Karena orang yang ada di foto tersebut adalah seseorang yang sangat dikenalnya. Seseorang yang setiap hari berada di dekat keluarganya. Seseorang yang selama ini mereka percayai. "Tidak mungkin," bisik Arga. Daniel menatapnya dengan serius. "Sayangnya, itu kenyataannya." Ternyata selama bertahun-tahun, musuh terbesar keluarga mereka bukanlah orang luar, melainkan seseorang yang diam-diam telah berada di dalam lingkaran terdekat mereka sejak awal. Tepuk tangan kepada Arga. Maya yang duduk di barisan depan tidak mampu menahan air matanya. Ia akhirnya melihat putranya tumbuh menjadi sosok yang kuat dan bijaksana. Tahun demi tahun berlalu, Arga berhasil membawa perusahaan keluarganya mencapai kesuksesan yang lebih besar dari sebelumnya. Namun ia tidak pernah melupakan masa-masa sulit yang pernah dialaminya. Ia membangun sekolah, rumah sakit, dan berbagai program bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Maya dan Arga duduk bersama di taman rumah mereka. Maya tersenyum dan bertanya, "Apakah sekarang kamu mengerti kenapa ibu menyembunyikan semuanya selama ini?" Arga mengangguk pelan. Karena akhirnya ia memahami satu hal. Bukan kekayaan yang membuat seseorang menjadi hebat, melainkan hati yang tetap rendah meski memiliki segalanya. Dan itulah rahasia terbesar dari seorang ibu triliuner yang selama ini hidup seperti orang biasa. Meskipun Rudy sudah ditangkap dan perusahaan kembali stabil, kehidupan Arga ternyata belum benar-benar tenang. Suatu pagi, ketika ia sedang memeriksa laporan perusahaan, sekretarisnya berlari masuk dengan wajah panik. "Pak Arga, ada masalah besar." Arga segera berdiri. "Apa yang terjadi?" "Seorang investor asing baru saja membeli banyak saham perusahaan kita. Jumlahnya sangat besar." Arga mengerutkan kening. Awalnya ia mengira itu hal biasa. Namun ketika melihat nama pembelinya, wajahnya langsung berubah. Nama itu sangat familiar. Victor Santoso. Nama yang pernah disebut ibunya bertahun-tahun lalu. Malam itu Arga menemui Maya dan menunjukkan laporan tersebut. Saat melihat nama Victor, tangan Maya langsung gemetar. "Ibu mengenalnya?" tanya Arga. Maya mengangguk perlahan. "Dia adalah orang yang dulu bekerja bersama ayahmu." Ruangan mendadak sunyi. Maya kemudian mengungkap sebuah rahasia lain yang selama ini belum pernah ia ceritakan. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum ayah Arga meninggal, Victor adalah sahabat sekaligus rekan bisnis paling dipercaya oleh keluarga mereka. Namun ketika perusahaan berkembang pesat, keserakahan mulai mengubah segalanya. Victor ingin menguasai seluruh bisnis. Ketika ayah Arga menolak, hubungan mereka hancur. Tak lama setelah itu, tragedi yang menimpa ayah Arga terjadi. Meskipun tidak pernah ditemukan bukti yang cukup, Maya selalu yakin bahwa Victor mengetahui lebih banyak daripada yang ia akui. Arga mengepalkan tangannya. "Kalau begitu dia kembali untuk membalas dendam?" Maya menggeleng. "Itulah yang tidak ibu ketahui." Beberapa hari kemudian, Victor muncul langsung di kantor pusat. Pria berusia 60-an itu turun dari mobil mewah dengan puluhan pengawal.
Ia memasuki ruang rapat utama seolah tempat itu miliknya sendiri. Saat bertemu Arga, ia tersenyum tipis. "Kamu sangat mirip ayahmu." Arga tidak membalas senyum itu. "Apa tujuan Anda datang ke sini?" Victor duduk santai. "Aku datang untuk mengambil kembali sesuatu yang seharusnya menjadi milikku." Kalimat itu membuat seluruh ruangan tegang. Victor kemudian mengajukan tawaran mengejutkan. Ia ingin membeli Maya Global Corporation dengan harga yang sangat fantastis. Jumlah uang yang ditawarkan begitu besar hingga sebagian pemegang saham mulai tergoda. Namun Maya langsung menolak. Perusahaan itu bukan sekadar bisnis. Itu adalah warisan keluarga mereka. Penolakan tersebut membuat wajah Victor berubah dingin. "Kalau begitu, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi." Setelah pertemuan itu, serangkaian masalah mulai muncul. Beberapa kontrak besar perusahaan dibatalkan secara misterius. Mitra bisnis lama tiba-tiba mengundurkan diri. Harga saham mulai turun. Seseorang jelas sedang berusaha melemahkan Maya Global dari dalam dan luar. Namun kali ini, Arga tidak lagi menjadi pemuda miskin yang mudah ditakuti. Ia mulai menyelidiki setiap langkah Victor. Tetapi setelah berusaha membukanya, ia menemukan beberapa dokumen dan sebuah kartu emas yang terlihat sangat mewah. Di dalam kotak terdapat sebuah surat yang ditujukan untuknya. Tangannya bergetar saat membuka surat itu. "Jika kamu membaca surat ini, berarti waktunya telah tiba untuk mengetahui kebenaran yang selama ini kami sembunyikan." Mata Arga membesar. Di dalam surat terdapat alamat sebuah gedung pencakar langit terkenal di Jakarta dan nama sebuah perusahaan raksasa bernama Maya Global Corporation. Saat ibunya pulang malam itu, Arga langsung menunjukkan surat tersebut. Wajah Maya berubah seketika. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga melihat ibunya menangis. Maya duduk perlahan lalu memegang tangan putranya. "Ada sesuatu yang harus ibu ceritakan kepadamu." Arga menatap ibunya dengan bingung. Maya menarik napas panjang sebelum mengungkap rahasia yang telah disembunyikannya selama lebih dari 20 tahun. Ternyata, Maya bukan wanita miskin seperti yang selama ini diketahui semua orang. Ia adalah pemilik Maya Global Corporation, sebuah perusahaan internasional yang memiliki bisnis di berbagai negara. Total kekayaannya mencapai triliunan rupiah. Arga merasa dunia berhenti berputar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Kalau ibu sangat kaya, kenapa kita hidup seperti ini selama bertahun-tahun?" Air mata mengalir di pipi Maya. Ia kemudian menceritakan masa lalu yang selama ini dirahasiakan. Dulu, ayah Arga adalah seorang pengusaha sukses yang menjadi mitra bisnis Maya. Namun ketika perusahaan mereka berkembang sangat besar, banyak orang serakah yang menginginkan kekuasaan dan kekayaan mereka. Suatu malam, ayah Arga menjadi korban sebuah konspirasi yang mengubah hidup keluarga mereka selamanya. Sejak saat itu, Maya memutuskan menyembunyikan identitas mereka agar Arga bisa tumbuh dengan aman jauh dari dunia bisnis yang penuh intrik. Arga tidak tahu harus berkata apa. Selama bertahun-tahun ia mengira dirinya miskin, padahal ibunya adalah salah satu wanita terkaya di negara itu. Beberapa hari kemudian, Maya mengajak Arga ke kantor pusat perusahaan. Ketika mobil mereka memasuki area gedung megah setinggi puluhan lantai, Arga hanya bisa terdiam. Ratusan karyawan berdiri di lobi utama. Saat Maya masuk, seluruh orang langsung membungkuk memberi hormat. "Selamat datang, Presiden Direktur." Arga hampir tidak percaya bahwa wanita sederhana yang setiap hari memasak untuknya ternyata adalah pemimpin perusahaan raksasa. Namun tidak semua orang senang melihat kedatangan Arga. Di antara para petinggi perusahaan, ada seorang direktur bernama Rudy yang diam-diam telah lama mengincar posisi tertinggi. Baginya, Arga hanyalah anak desa yang tidak layak menjadi pewaris perusahaan. Sejak hari itu, Rudy mulai menyusun rencana untuk menghancurkan Arga. Sementara Arga berusaha belajar dunia bisnis, berbagai jebakan mulai muncul di sekitarnya. Media mulai menyebarkan berita negatif tentang dirinya. Beberapa proyek perusahaan tiba-tiba mengalami masalah. Bahkan ada orang-orang yang mencoba sedang berdiri bersama beberapa orang pengusaha muda. Salah satunya adalah Victor.
Namun yang membuat Arga terkejut bukan Victor, melainkan seorang pria lain yang berdiri di samping ayahnya. Pria itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan dirinya. "Siapa dia?" tanya Arga. "Kami belum tahu pasti, tapi namanya tercatat sebagai Daniel Pratama." Arga belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Saat foto tersebut ditunjukkan kepada Maya, wajah wanita itu langsung berubah pucat. "Ibu mengenalnya?" Maya terlihat ragu. Beberapa saat kemudian ia mengangguk perlahan. "Dia adik ayahmu." Mata Arga membesar. "Ayah punya adik?" "Oh ya, kenapa aku tidak pernah diberitahu?" Karena setelah tragedi itu terjadi, Daniel menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Penemuan itu membuat misteri semakin rumit. Arga yang awalnya hanya ingin mengungkap kebenaran tentang ayahnya kini menyadari bahwa keluarganya menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, sebuah surat anonim tiba di kantornya. Di dalam amplop, hanya ada satu kalimat. "Jika ingin mengetahui siapa yang membunuh ayahmu, datanglah ke gudang tua di Pelabuhan Merdeka pukul 11 malam." Tanpa memberitahu siapapun, Arga pergi ke lokasi tersebut. Pelabuhan itu tampak sepi. Angin malam berhembus kencang. Saat memasuki gudang, ia melihat seorang pria tua sedang duduk sendirian. Pria itu mengenakan topi dan mantel hitam. "Akhirnya, kau datang," katanya. "Siapa Anda?" Pria itu perlahan membuka topinya. Arga terkejut. Ia mengenali wajah itu dari foto lama. "Daniel?" Pria tua itu mengangguk. "Ya, aku pamanmu." Arga tidak percaya. Selama lebih dari 20 tahun, pria itu dianggap hilang. Daniel menjelaskan bahwa setelah kematian kakaknya, ia mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Namun semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin banyak ancaman yang diterimanya. Akhirnya ia terpaksa menghilang untuk melindungi dirinya sendiri. "Aku sudah menghabiskan puluhan tahun mencari bukti," kata Daniel. "Dan sekarang aku tahu siapa dalang sebenarnya." Arga menahan napas. "Victor?" Daniel terdiam beberapa saat, lalu ia menggeleng. "Victor memang terlibat, tapi dia bukan orang paling berbahaya." Mata Arga membelalak. "Lalu siapa?" Daniel mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Ketika melihat foto itu, darah Arga terasa berhenti mengalir. Karena orang yang ada di foto tersebut adalah seseorang yang sangat dikenalnya. Seseorang yang setiap hari berada di dekat keluarganya. Seseorang yang selama ini mereka percayai. "Tidak mungkin," bisik Arga. Daniel menatapnya dengan serius. "Sayangnya, itu kenyataannya." Ternyata selama bertahun-tahun, musuh terbesar keluarga mereka bukanlah orang luar, melainkan seseorang yang diam-diam telah berada di dalam lingkaran terdekat mereka sejak awal. Semakin dalam penyelidikannya, semakin mengejutkan fakta yang ia temukan. Ternyata Victor memiliki jaringan perusahaan rahasia yang selama bertahun-tahun digunakan untuk mengendalikan berbagai bisnis besar di Asia. Lebih mengejutkan lagi, Arga menemukan dokumen lama yang menghubungkan Victor dengan kejadian yang menyebabkan kematian ayahnya. Meski belum cukup untuk membuktikan semuanya, dokumen itu menjadi petunjuk pertama setelah puluhan tahun. Malam itu Arga berdiri di balkon kantornya sambil memandangi lampu kota. Di tangannya terdapat sebuah map tua berisi bukti-bukti baru. Ia sadar bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai.